Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara generasi muda Islam, jamaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Sumatera Barat yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebelum kita mengumandangkan iqamah, kurang lebih 15 menit ke depan kita mendengarkan terlebih dahulu tausiah zuhur atau ceramah zuhur dari guru kita, sembari menunggu saudara kita yang sedang berwudu di lantai 1 atau yang sedang menuju Masjid Raya ini untuk ikut sholat zuhur berjamaah bersama kita. Pada siang hari ini yang akan memberikan ceramah zuhur adalah Al-Mukarram Buya Dr. Andus Haji Adrian Muiz Khatib Saripado. Alhamdulillah beliau telah bersama kita di ruangan Masjid Raya ini, dan untuk itu kita mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama tausiah zuhur yang disampaikan oleh Buya Dr. Andus Haji Adrian Muiz Khatib Saripado. Kepada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sahabatku sekalian, jamaah zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi rahimakumullah. Generasi muda, adik-adik pemuda, pelajar, mahasiswa, dan anak-anakku sekalian, semoga kita semua diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kedatangan kita ini. Semoga berkah itu terbawa oleh kita sampai meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang saya muliakan, untuk mengisi kajian zuhur hari ini, kita membahas satu bahagian dari rukun iman. Sebagaimana kita tahu, rukun iman itu ada 6. Yang pertamanya, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman dengan malaikat. Jemaah sekalian, kenapa berbeda beriman kepada Allah dan beriman dengan malaikat? Karena kalau beriman kepada Allah, betul-betul Allah itu yang kita imani, apa yang Ia katakan, apa yang Ia perbuat, apa yang Ia lakukan, apa yang Ia perintahkan, semuanya kita imani, dan iman itu kepadanya. Sementara yang kedua, beriman dengan malaikat. Itu ada sangkutnya dengan Allah. Kita mengimani malaikat itu
bukan mengimani kepadanya, kita tidak akan menerima apa yang dikatakan oleh malaikat. Tetapi kita menerima apa yang dikatakan oleh Allah tentang malaikat. Apa yang disebutkan, apa yang disampaikan oleh Allah kepada kita tentang malaikat, itu kita imani semua. Bahwa malaikat itu banyak. Kita terima itu dari Allah. Bahwa malaikat itu baginya langit dan bumi itu dekat. Bahwa malaikat itulah yang mengantarkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, terutama pada waktu disampaikan itu di Gua Hira. Wahyu pertama. Maka apa yang disebutkan, apa yang dikatakan, apa yang diajarkan oleh Allah melalui firman-Nya kepada kita tentang malaikat, itu kita imani semua. Bahwa ia gaib, itu kita imani. Allah juga memerintahkan kepada rasul-rasul untuk mengimani atau beriman dengan malaikat. Lalu rasul itu diberi amanah. Amanar rasul, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Beriman para rasul dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Kullun amana billahi wa malaikatihi. Semuanya rasul itu beriman dengan malaikat. Jemaah sekalian, di antara cara beriman dengan malaikat adalah dengan mengetahui hal ihwal tentang malaikat. Salah satu cara untuk beriman dengan malaikat adalah dengan mengetahui, mempelajari dari Al-Quran hal ihwal tentang malaikat. Satu, tidak akan kita bahas ada dua hal yang dianggap penting. Pertama, malaikat itu ditugaskan oleh Allah untuk menjaga manusia. Lihat surat Ar-Ra'du, surat yang ke-13 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah ila akhirih. Kata Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, para malaikat itu ada di depanmu dan ada di belakangmu. Min baini yadayhi itu artinya di depan. Wa min khalfihim itu artinya ada di belakang kita. Yahfazunahu min amrillah. Malaikat itu disuruh oleh Allah memelihara manusia atas perintah Allah. Jadi kalau ada perintah dari Allah untuk memelihara kita, maka kita terpelihara. Tapi kalau Allah tidak memerintahkan, ya tentu tidak. Karena memang malaikat sifatnya seperti itu. Diperintah kerjakan, tidak diperintah diam. Jadi ada dua malaikat setiap kita. Ada di depan, ada di belakang. Tugasnya yahfazunahu min amrillah. Tugasnya adalah memelihara manusia atas perintah Allah. Bagaimana manusia bisa selamat dalam kondisi-kondisi sangat kritis? Diduga, diyakini bahwa itu adalah atas perintah Allah kepada malaikat memelihara orang tersebut. Yang kedua, ada malaikat lagi pencatat kerjaan manusia. Lihat surat Qaf, surat 50 ayat 17 dan 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iz yatalaqqal mutalaqqiyan anil yamini
wa anis shimali qalidun. Ketika malaikat-malaikat itu mencatat, dia duduk di sebelah kiri dan dia duduk juga di sebelah kanan. Jadi ada juga malaikat sebelah kiri dan sebelah kanan. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tiadalah perkataan seseorang melainkan di sisinya adalah raqib dan atid. Jemaah sekalian, ini yang sering kita dengar dulu dari TPA. Sampai kita dewasa dan besar, kita yakin bahwa ada malaikat sebelah kanan dan sebelah kiri, namanya raqib dan atid. Apa tugasnya? Mencatat. Tetapi pencatatan itu tentu kini sudah tertinggal. Ini tentu disebut dengan recording. Karena bisa jadi mencatat dengan tulisan, bisa jadi juga mencatat dengan merekam. Jemaah sekalian, betapa majunya teknologi manusia, tentu teknologi Allah jauh lebih maju dari itu. Bila manusia semakin lama semakin maju, tingkat kemampuan pencatatannya, ternyata Allah sudah lebih dulu. Kenapa? Karena Allah juga mengatakan, nanti akan kita lihat. Apapun sebesar zarah pun perbuatan kita, nanti akan kita lihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Walaupun sebesar biji zarah perbuatan baikmu akan kamu lihat nanti. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Walaupun sebesar biji zarah perbuatan burukmu, nanti akan kamu lihat sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa melihat kalau hanya dicatat dengan tulisan? Tentu bisa kita melihatnya bila Allah memerintahkan para malaikat mencatatnya dengan sistem recording. Sistem yang dapat kemudian direproduksi kembali, kemudian dapat kita saksikan. Ya rohu, dapat dia lihat kembali. Jemaah sekalian, beriman kepada Allah itu sudah jelas. Beriman dengan malaikat itu disangkutkan kepada apa yang dikatakan oleh Allah tentang malaikat. Kalau Allah mengatakan malaikat begini, begitu, itu pekerjaannya dan segalanya, kita beriman dengan malaikat atas keterangan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Semoga kita yakin semua apa yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran berkaitan dengan malaikat. Kita yakini bahwa di depan kita ada malaikat, di belakang kita ada malaikat, di samping kanan ada malaikat, di samping kiri ada malaikat, yang di depan dan di belakang tugasnya memelihara, sementara yang samping kanan dan samping kiri tugasnya adalah mencatat atau merekord semua perbuatan kita. Apakah sebesar zarah tetap dapat dia catat dan nanti akan diperlihatkan kepada kita. Akan kita tonton sama-sama. Alangkah malunya kita kalau ada perbuatan baik ditonton rame-rame, termasuk anak cucu pun menontonnya. Semoga kita tidak akan pernah seperti itu. Semua perbuatan kita menjadi baik, dan semua perbuatan baik kita dicatat oleh malaikat, direcord, kemudian nanti diperlihatkan kepada kita ketika kita beramai-ramai. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad
قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا